nanti kita ngobrol lagi sama Bu Erin, saya mau ke Pak Diki dulu. Pak Diki, ada satu kasus nih kita dengar sama-sama sudah membaik begitu ya. Artinya apakah dalam kasus ini memang semua pasien berpotensi sembuh total, Pak? Ya, kalau bicara kasus secara epidemiologi memang ada potensi sembuh kalau cepat ditemukan kasusnya, cepat ditangani. Jadi intinya di penemuan kasus, dan kita syukuri ya ada kasus seperti ini ya. Ini juga bukti, kita apresiasi ya upaya pemerintah. Tapi harus diingat, kasus ini kan bukan hanya di kota-kota besar. Bu Elin, kita lihat berlokasi misalnya di Denpasar, yang kita tahu ya Denpasar dekatlah dengan Sanglah ya sebagai rumah sakit rujukan. Tapi bagaimana dengan yang di daerah, yang di pulau-pulau, yang jauh dari dan itu kesehatan. Ada misalnya di Bau-Bau sebagai contoh, ada kasus di mana dia memang harus kalau nggak ke Makassar ya ke Kendari, dan itu kan naik kapal pesawat, dan itu perlu dana, perlu juga sokongan dari, nggak mungkin pasiennya saja yang pergi. Ya. Nah, hal seperti inilah yang harus juga dipikirkan oleh pemerintah, karena kasus ini, apalagi kalau kita lihat daftar obat yang dikeluarkan pemerintah, yang secara kualitatif, kalau Kementerian Kesehatan kualitatif mengandung zat yang toksik itu mayoritas obat murah. Ya mohon maaf saya sampaikan, mayoritas obat murah, yang artinya konsumsi ini akan pasarnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Yang kalau kita lihat menengah ke bawah banyaknya di perifer, daerah yang terbatas secara akses ke layanan kesehatan. Nah, Pak Diki, sebelum kita sampai ke sana diskusinya, tentu kita ini senang sekali mendengar kabar dari Bu Erin bahwa kondisi anak Bu Erin ini kondisinya membaik. Kita harapkan sih segera pulih total ya Bu Erin ya. Harapan kita bersama bagi anak-anak lain juga saat ini tengah berjuang untuk melawan gagal ginjal akut. Tapi begini, kalau kita bicara tadi menyambung pertanyaan dari Bayu, Pak Diki, konteks dari sembuh ini seperti apa? Apakah memang ini sifatnya harus diwaspadai dalam jangka panjang atau seperti apa? Sayangnya data menunjukkan meskipun ada yang betul pulih ya, tapi sebagian diantaranya ada yang memiliki sequel atau dampak sisa yang sifatnya bisa jangka panjang. Apalagi kalau misalnya ada keterlambatan ya dalam penanganan. Meskipun kita kan mungkin cepat ditangani, tapi kondisi ginjalnya bisa ya mungkin 80% dan tergantung beberapa faktor. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Jadi kecepatan sekali lagi untuk penanganan ini akan menentukan dalam prognosa ke depan ya dari kualitas. Kalau misalnya memang kecepatan penanganan bisa menentukan ya bagaimana nasib pasien. Tapi kalau misalnya dengan kasusnya anaknya Ibu Erin, sekarang sudah cuci darah gitu. Apakah di sisa hidupnya harus menjalani seperti itu lagi atau hanya cukup sekali ini saja? Cukup sekali. Cukup sekali, hanya tentunya kita akan harus terus memantau ini ya. Artinya gini, penanganan oleh pemerintah sudah benar saat ini, tapi ini harus ada lanjutannya untuk memantau setidaknya dalam kurun katakanlah 1 bulan ke depan untuk memastikan bahwa secara umum kondisi anak ini sehatnya. Itu yang kita harapkan ya. Jadi tidak hanya di rumah sakitnya saja. Baik. Nanti kita ngobrol lagi dengan Pak Diki, dengan Ibu Erin, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.